Kalau orang pribadi dengan NIK, kalau badan usaha nanti harus didaftarkan akan mendapatkan NPWP atau NIT atau NITku. Mau lapor sendiri boleh, atau mau menggabung dengan punyanya suami boleh. Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia? Ketemu lagi ada di podcast RRI Semarang dan saya Rosi yang akan bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas tentang pajak, tapi pajaknya soal SPT tahunan ya, tapi perorangan. Nah, kali ini ada satu topik lagi yang harus kita tahu, salah satu edukasi yang akan diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan yang akan membawa satu topik yakni penyampaian SPT tahunan PPH Badan tahun pajak 2025. Nah, saya juga sudah kedatangan tamu yang nantinya juga akan banyak memberikan informasi untuk Anda. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada dua yang sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Yang pertama, ini ada Bapak Susilo Purwanto Hariwiono. Beliau adalah asisten penyuluh pajak mahir dari KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Halo Pak Susilo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa pendengar RRI Pro berapa? Program 1. Oh, program 1. Iya. Ya. Tapi pemirsanya juga banyak Pak, bukan hanya pendengar saja Pro 1 gitu ya, tapi pemirsanya juga pemirsa RRI Semarang. Oke. Pak Susilo kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini masih di bulan Syawal, jadi sepertinya juga akan lebih afdol kalau kita saling bermaafan ya Pak, walaupun ketemunya baru ini ya. Betul, tetap bagaimanapun juga, entah baru ketemu, baru kenal, tetap harus saling bermaaf-maafan juga. Betul. Karena kita nggak tahu gitu. Iya, barangkali ada hilaf gitu ya Pak. Baik, Pak Susilo, nanti kita ngobrol panjang tentunya terkait dengan penyampaian SPT tahunan PPH Badan tahun pajak 2025. Tapi di samping Pak Susilo, saya juga akan perkenalkan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang. Ini ada Ibu Luki Mandasari. Beliau adalah asisten penyuluh pajak terampil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Bu Manda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Saya manggilnya Mbak Rosi ya. Boleh silakan. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Rosi juga sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Agak sedikit kayaknya emang lagi musim lagi musimnya. Tapi mudah-mudahan semuanya pendengar dan juga pemirsa juga sehat gitu ya. Karena kita mau bahas tentang satu topik itu kaitannya dengan satu rutinitas yang memang harus dijalankan, harus dilaporkan. Itu soal SPT tahunan PPH Badan tahun pajak 2025. Saya ke Pak Susilo terlebih dahulu. Pak Susilo, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa setiap awal tahun, ini April itu tergolong awal tahun ya, masih di awal tahun meskipun ya agak di bulan keempat gitu ya. Tapi wajib pajak itu punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPH. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Susilo terkait dengan SPT tahunan. Kenapa sih kita ini wajib mengisi, wajib menyampaikan yang namanya SPT tahunan? Emangnya kalau nggak menyampaikan itu apa resikonya gitu Pak? Ya sebenarnya dikembalikan ya setiap entah individu ataupun badan itu ada hak dan kewajiban kalau dia pada dasarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak mempunyai NPWP dan masih dinyatakan aktif itu ada kewajiban, entah itu kewajiban melapor bulanan maupun tahunan. SPT itu sendiri kalau kita jabarkan adalah sebenarnya singkatan dari surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan untuk melaporkan pelaporan tentang penghasilannya, kewajibannya, hartanya atas istilahnya objek pajak yang entah itu final atau bukan final, seluruh penghasilan entah penghasilan itu merupakan nanti dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak, itu wajib dilaporkan gitu loh. Karena mungkin gampangnya itu ada yang masuk keluar jadi apa gitu.
Jadi masuk itu maksudnya adalah penghasilan. Penghasilan itu apa aja? Bisa penghasilan itu merupakan objek pajak, ya juga penghasilan tersebut bukan objek pajak. Itu semuanya wajib dilaporkan. Nah, terus setelah masuk nanti jadi apa? Apakah itu menjadi aset atau bisa juga menjadi, kalau penghasilan itu dikumpulkan menjadi apa gitu nantinya. Nah, itu paling gampang seperti itulah. Karena mungkin kalau digambarkan seseorang itu punya aset tidak simsalabim. Tahu-tahu ada gitu enggak ya Pak? Pasti ada historinya. Historinya dari mana? Bisa dari penghasilan, bisa juga dari hadiah, warisan, hibah. Nah, itu semuanya merupakan penghasilan. Itu wajib dilaporkan. Nah, itu gampangnya gitu. Oke, baik. Ini kan soal SPT gitu ya Pak. Tapi terus ada tambahannya lagi gitu. SPT ada perorangan, kemudian SPT-nya ada badan juga gitu. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat bahas gitu ya, yang perorangan. Tapi mungkin pendengar dan juga pemirsa yang baru kali ini menyimak gitu, jadi penasaran juga. Kemudian apa bedanya perorangan dan badan? Bukankah badan itu juga terdiri dari perorangan gitu ya misalnya? Ini mungkin saya ke Pak Susilo atau mungkin Bu Manda. Ke Pak Susilo dulu ya. Oke, boleh silakan. Wajib dipisahkan antara badan usaha dengan orang pribadi. Beda ya Pak berarti ya. Oke. Sebagai entitas tersendiri antara badan usaha dan juga orang pribadi. Apalagi dengan sekarang semua pelaporan dan terkait pajak itu sudah melalui Kortek. Nah, Kortek sistemnya adalah impersonate. Impersonate yaitu nanti dia bisa sebagai orang pribadi, dia diri sendiri, atau dia bisa mewakili dari entitas yang lain, tadi misalkan badan usaha. Karena nanti dengan Kortek ini, impersonate ini, waktu login menggunakan nick daripada PIC atau orang pribadi tersebut. Setelah masuk dengan nicknya dia mau menjadi siapa? Diri sendiri atau dia mewakili perusahaan. Nah, nanti bisa pilihannya. Nah, kalau pilih sendiri berarti tidak perlu milih yang lain. Kalau dia mewakili perusahaan atau perusahaan, bisa juga banyak ya istilahnya, badan usaha itu bisa perusahaan, bisa juga lembaga, bisa juga suatu kegiatan sosial. Nah, yang pendiriannya menggunakan akte pendirian, yaitu akte notaris apalagi. Nah, secara hukum berarti dia entitas tersendiri. Gitu. Jadi dia berlaku sebagai orang pribadi atau mewakili suatu badan. Ya, itu nanti bedanya. Badan usaha sebenarnya lebih yaitu perkumpulan dari, bisa perkumpulan orang, bisa juga perkumpulan modal gitu. Jadi kalau namanya perkumpulan berarti lebih dari satu orang. Nah, namanya perkumpulan. Nah, kalau ada perkumpulan berarti harus ada pertanggungjawabannya. Gitulah. Nah, nanti terkait pertanggungjawaban itulah nanti akan berhubungan dengan nanti yang akan kita sampaikan terkait SPT atau surat pemberitahuan ini. Kewajiban itu yang akan disampaikan oleh seseorang yang mempunyai badan usaha atau mempunyai perusahaan atau dia mewakili suatu badan, lembaga atau banyaklah nanti terkait badan usaha itu apa gitu. Oke, baik. Tadi Pak Susilo sudah menjelaskan. Ini saya harus manggilnya Ibu atau Mbak aja nih? Mbak aja. Asik. Oke, biar sama-sama ya. Oke, Mbak Manda. Tadi kan Pak Susilo sudah menyampaikan sebetulnya. Tapi kalau kita mau bedah lagi soal SPT tahunan badan, sebetulnya fungsi dari SPT tahunan badan itu apa? Walaupun tadi Pak Susilo mengatakan bahwa sebetulnya ketika kita masuk itu mewakili NIK secara pribadi, baru nanti ada pilihan item apakah mewakili diri sendiri atau mewakili badan. Itu bisa fungsinya ada pilihannya gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau bicara tentang fungsi SPT tahunan badan, itu seperti apa sih Mbak? Baik itu untuk wajib pajaknya atau mungkin bagi pemungut pajaknya. Oke, jadi ini saya jelaskan dulu secara umumnya ya. SPT tahunan sendiri, mau dia orang pribadi atau badan, itu fungsinya itu sama. Artinya dia mendeklar apa yang menjadi kewajiban dia yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena
balik lagi, aturan yang pertama adalah sistem perpajakan di Indonesia itu kan self assessment. Jadi semuanya dasarnya itu dari apa yang dideklar oleh wajib pajak. Dasarnya itu kita melaporkan sendiri, kita menghitung sendiri, terus bayar sendiri dan lapor sendiri. Kemudian apa sih fungsinya untuk yang badan? Berarti kan badan itu kan suatu entitas yang terdiri dari beberapa perkumpulan orang-orang dalam satu modal usaha yang sama misalnya gitu. Jadi apa yang fungsinya? Dia adalah melaporkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun itu. Bagi pemotong atau pemungut pajaknya juga sama. Itu adalah fungsinya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan dalam 1 tahun pajak terkait dengan perpajakannya, baik PPh maupun PPN semuanya dilaporkan dalam satu SPT tahunan itu. Banyak kemudian yang bertanya nih Pak Susilo dan juga Mbak Manda ya, sebetulnya mengisi pajak itu susah nggak sih? Karena menjadi banyak sekali detail yang misalnya harus diisi dan sebagainya. Dan ketika kita berperan bukan hanya seorang pribadi gitu ya, itu kadang-kadang kita ya udah deh ngikut dari tempat kerja bagaimana untuk membuatkan gitu. Tapi sebetulnya itu kan jadi tidak sesuai gitu ya. Gimana nih Mbak Manda? Kalau sebetulnya untuk orang awam mesti pertama akan ngomong susah banget. Kenapa Susah sih banget, gitu? iya. Jadi kondisi di lapangan ya Pak. Apalagi kita kan di helpdesk, jadi menemui banyak wajib pajak setiap hari dan mereka kebanyakan karena peralihan sistem, mereka mesti pertama kali yang akan diomongkan susah banget, lebih gampang sistem yang sebelumnya. Ya lama gitu ya. Tapi kalau wajib pajak mau belajar dan dicoba satu-satu, kan memang sekarang oleh DJP juga sudah disediakan tutorial banyak ya, bisa diakses di YouTube juga. Sebetulnya itu malah memudahkan wajib pajak karena sistem Kortek itu kan sudah terintegrasi. Jadi kita tuh sudah tidak perlu lagi untuk nginput satu-satu terkait dengan total penghasilan yang kita miliki. Kalau yang sistem sebelumnya kan kita harus input manual, yang di Cortex dia sudah ada. Jadi kita tinggal cek aja ini sesuai atau tidak sih penghasilan yang saya terima, seperti itu. Tapi memang segala sesuatu yang baru itu butuh adaptasi gitu iya, ya Pak Manda dan juga Pak Susilo. Mungkin sekarang saatnya pendengar dan juga pemirsa itu juga sedikit beradaptasi, mungkin sambil dikulik lagi kira-kira bagaimana, apakah memang betul lebih mudah yang dulu atau jangan-jangan lebih mudah yang sekarang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam podcast RRI Semarang. Dan masih juga bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Dan masih bersama dengan Pak Susilo dan juga Mbak Manda, yang kita masih bahas soal SPT tahunan tapi badan ya, untuk bagaimana pelaporannya di tahun ini, di tahun 2026. Kita sudah ada di bulan April nih, tapi kan memang kita harus tahu gitu ya, agar nantinya kita juga bisa beradaptasi dengan sistem yang baru. Oke, saya kembali lagi ke Pak Susilo. Pak Susilo, tadi kan sudah disampaikan bahwasannya wajib pajak itu ada pribadi, ada badan usaha. Tapi kemudian juga tadi sudah disampaikan Mbak Manda tentang pemungut pajak, tentang wajib pajak itu juga sudah disampaikan. Nah, kemudian mungkin bisa dicontohkan ini Pak Susilo terkait dengan badan. Apakah yang ada di masyarakat itu kan PT gitu misalnya, CV gitu, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan itu masuknya sebetulnya memang semuanya itu badan, atau tadi Pak Susilo juga menyampaikan bahwa itu mewakili entitas apa gitu misalnya. Contoh konkretnya seperti apa sih Pak? Pertama kalau kita kembalikan, pertama tadi sebenarnya wajib pajak itu ada dibedakan apa aja sih gitu tadi. Wajib pajak itu ada orang pribadi, ada badan,
ada juga instansi pemerintah. Oh, gitu. ada 3 ya? Ya. Mhm. Nah, kalau dibagi lagi juga orang pribadi itu juga ada lagi. Kalau dibagi adalah warisan yang belum terbagi, itu sebagai entitas tersendiri juga. Oh. Ya. Nah, terus kalau kita masuk ke badan usaha berarti tadi kita sampaikan bahwa perkumpulan orang-orang atau perkumpulan modal juga yang mempunyai visi yang sama kalau dipikir ya. Jadi mempunyai tujuan yang sama, entah itu untuk mendapatkan profit, ada juga yang ada yang profit oriented, ada juga yang tidak profit oriented, non profit gitu. Mungkin paling gampang, mungkin contohnya orang udah tahu bentuk badan usaha itu seperti apa aja. Dulu yang paling awal itu biasanya orang pernah dengar firma itu. Oh iya, firma. Iya, ada ya bentuk firma. Ada firma, terus habis itu CV. Nah, itu singkatan-singkatan itu dari zaman Belanda kalau nggak salah itu kata. Saya sendiri mungkin nggak terlalu hafal CV itu singkatan dari apa gitu kan. Terus ada lagi PT. Nah, itu yang paling umum. Nah, terus ada lagi juga badan usaha, itu ada juga badan usaha milik daerah, ada juga badan usaha milik negara, itu termasuk badan juga karena merupakan perkumpulan juga kan. Karena di dalamnya banyak istilahnya banyak kepala, banyak orang gitu lah. Nah, terus ada juga yayasan, lembaga. Nah, itu semuanya kan badan kalau juga ya, Pak, maksudnya. namanya perkumpulan itu semuanya merupakan badan usaha. Ada yang pendiriannya dengan menggunakan akte pendirian, yaitu dengan akte notaris. Apalagi sekarang kalau nggak salah pendaftarannya secara online dengan menggunakan AHU kalau nggak salah. Mendapatkan nomornya itu dari persetujuannya dari AHU. Terus yang terakhir malah yang paling update sekarang adalah ada namanya perseroan perseorangan. Nah, kalau tadi perkumpulan dengan orang, perseroan perseorangan ini yaitu dia sendiri yang memiliki perusahaan itu. Otomatis dialah yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Orang pribadi tapi dia sebagai badan usaha gitu. Nah, nanti juga dia harus terpisah antara orang pribadi juga entitas sebagai badan usaha tadi. Nah, nanti biasanya PT perorangan ini tadi, kalau sekarang mungkin kalau dulu biasanya ada toko-toko namanya UD, usaha dagang. Nah, sekarang kalau itu di perseru istilahnya di badan usaha kan, ya itu biasanya nanti dia harus didaftarkan menjadi perseroan PT perseorangan. Nah, itu. Nah, nanti kalau pendiriannya ada aktenya, ada SK-nya, otomatis dia dianggap sebagai badan usaha. Nah, nanti NPWP-nya, nah itu akan berbeda juga. Apalagi dengan Kortex sekarang semuanya harus ada identitasnya. Kalau orang pribadi dengan NIK, kalau badan usaha nanti harus didaftarkan akan mendapatkan NPWP atau NIT atau NITku gitu. Nah, jadi nanti kalau mau melakukan apapun, mau mendaftarkan apalagi sekarang NIB. Ya, NIB. Nomor induk perusahaan. Nanti pasti harus ada nomornya, NPWP-nya berapa. Nah, sekarang semuanya adalah 16 digit. Mengacu kepada NIK NIK WNI dari KTP. Nah, nanti otomatis juga badan usaha nomornya adalah sebanyak 16 digit juga di sini. Pak Susilo, sekarang ini kan banyak sekali UMKM. Apakah UMKM itu masuk dalam kategori badan, ataukah karena itu milik perorangan dan skalanya memang kecil gitu ya, itu tidak masuk dalam kategori badan, melainkan masuknya ada di perorangan? Sebenarnya simpel itu juga. Mungkin Mbak Manda boleh lanjutkan? Oke. Gampang. Tergantung sih sebenarnya. UMKM itu dia bisa menjadi badan dan bisa menjadi perorangan. UMKM yang menjadi badan itu yang seperti apa? Contohnya misal UMKM itu dia mendirikan CV atau PT atau PT perseorangan, itu dia masuk ke dalam satu badan. Tapi kalau UMKM yang saya sendiri nih, saya nggak punya CV, PT dan lain-lain, ya udah berarti saya masuk ke wajib pajak orang pribadi. Gitu.
tergantung pada apakah mau dibentuk apa gitu ya, Iya. meskipun UMKM gitu ya. Oke, baik. Ini juga ada kemudian kalau kita bicara lagi tentang SPT tahunan bagi wajib pajak badan gitu ya. Ini kan rangkaian tadi pembicaraan kita, bagaimana sih caranya untuk kita melaporkan SPT tahunannya Mbak Manda? Karena ada tahapan-tahapan itu tadi yang masyarakat mungkin merasa, duh ini ribet, dokumennya harus apa aja. Terus saya tuh kalau mau minta tolong siapa untuk mengisikan dan lain-lain begitu. Ini sebetulnya gimana sih? Mungkin secara detail harusnya ada ini ya tayangannya. Iya. Nanti boleh diedit nggak? Silakan Mbak Manda. Jadi gini, mulai tahun pajak 2025 itu kan pelaporan SPT tahunan semuanya sudah beralih ya. Yang sebelumnya DJP online kita berubah menggunakan sistem baru namanya Cortex. Dan untuk wajib pajak badan itu semuanya juga lewat Cortex. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Yang jelas pertama kita harus aktivasi akun Cortex-nya terlebih dahulu untuk direkturnya. Kalau nggak bisa aktivasi sendiri, bisa datang ke kantor pajak terdekat. Nanti dibantu oleh petugas helpdesk. Kemudian untuk pelaporannya yang perlu kita siapkan apa dokumennya? Yang jelas laporan keuangan. Karena kalau badan kan dia harus ada dong laporan keuangan berupa neraca, laba rugi gitu ya. Terus ada lagi rincian ini, peredaran usaha. Jika dia UMKM dan berbentuknya badan, itu bisa. Lalu daftar pengurus atau komisarisnya. Di situ juga harus kita siapkan. Siapa tahu nanti harus kita masukkan untuk data pemegang sahamnya, kan kadang ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi itu juga harus disiapkan. Pokoknya perubahan terbaru lah ya. Ya, betul. Oke, jadi sebetulnya kalau dibilang ribet, tidak, karena dokumen-dokumen itu sebetulnya yang memang mengikat dalam badan tersebut ya disertakan begitu ya. Termasuk juga tadi pembaharuan misalnya pemegang sahamnya ada yang bertambah atau berkurang, ya itu yang disertakan gitu ya. Oh oke, mungkin ada tambahan Pak Susilo terkait dengan cara melaporkan gitu ya SPT tahunan bagi wajib pajak badan. Pertama juga kita kembalikan kalau namanya badan usaha itu sudah harus wajib pembukuan gitu, karena sudah disampaikan di dalam undang-undang PPH, yaitu undang-undang pajak penghasilan, kalau nggak salah pasal 28 itu setiap badan usaha itu wajib melakukan pembukuan. Nah, pembukuan itu apa aja? Ya mungkin kalau dijabarkan itu sebenarnya kewajiban namanya pembukuan itu bisa mengacu ke, kalau di sini di Indonesia menggunakan PSHK gitu. Dari pembukuan itu apa aja yang paling ditampilkan? Minimal ya berarti harus dicatat penghasilannya. Nah, kalau dicatat penghasilan berarti pertama sama aja mencatat pemasukannya. Nah, terus setelah itu apalagi? Dicatat pembiayaannya. Jadi uang masuk dicatat, uang keluar juga dicatat. Nah, terus setelah itu kalau mendirikan namanya suatu perusahaan, berarti waktu berdiri itu pasti butuh modal. Nah, modal yang ditanamkan itu juga harus dicatat. Nah, biasanya waktu mendirikan pada saat didaftarkan di notaris, aktenya itu pasti akan disebutkan, dideklar. Saya mendirikan perusahaan ini dengan modal sekian. Nah gitu, mungkin kalau CV tidak berbeda antara CV dengan PT ya. Nah, kalau PT pendiriannya itu modalnya itu terdiri atas saham-saham. Jadi para pemegang saham atau seseorang itu pertanggungjawabannya hanya sebatas modal saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Kalau sedangkan CV itu bisa sampai modal harta pribadi para pemiliknya. Kalau dideklarkan bahwa saya menanamkan di sini modalnya misalkan 10M. Nah, 10M ini terdiri dari apa aja? Apakah semuanya cash atau bisa juga terdiri mungkin dari bangunan atau bisa juga dari kendaraan. Nah, atas aset yang dimiliki ini juga nanti harus di dalam laporan pembukuannya itu yang dicatat. Nah, nanti itulah yang akan dilaporkan.
gitu sebenarnya. Baik, terkait dengan sirkulasi keuangan gitu ya dari badan tersebut, itu tuh apakah harus menggunakan sistem ataukah manual itu juga boleh berlaku, Pak? Karena kalau manual itu kan kita jadi kayak kembali ke masa dulu ya, mungkin dagang modal sekian dijual sekian, untung sekian dicatat dengan tulisan tangan misalnya. Mungkin masih adakah badan-badan yang demikian atau semuanya diharuskan gitu ya punya sistem keuangan yang lebih rapi atau ada syarat-syarat tertentunya, Pak? Ya sebenarnya kalau namanya pembukuan itu diserahkan pada wajib pajak. Mau masih manual Ya nggak apa-apa juga, ya, boleh juga. online boleh juga. Okay. Apalagi sekarang udah teknologi informasi, teknologi digital, seharusnya seseorang udah melek teknologi, tinggal tanya Mbah Google. Nah, pembukuan misalkan pembukuan Stercel pakai apa? Nah, itu ada banyak. Mau jenis apa, misalkan usahanya jasa ada, usaha dagang, nah, ada lagi juga usaha manufaktur, ada semuanya. Setiap pembukuan berbeda-beda. Mungkin yang teman-teman yang fresh graduate, ada yang mungkin dari sekolah menengah atas ataupun dari perguruan tinggi maupun D3 maupun sarjana, apalagi yang dari jurusan ekonomi itu udah pasti tahu semua terkait istilahnya akuntansinya bagaimana gitu. Kalau paling gampang sebenarnya tanya Mbak Google ada. Aplikasi yang gratis ada, aplikasi yang berbayar ada. Yang online juga ada. Betul gitu sekali. Ya. Bisa diakses banyak ini ya, banyak gadget juga bisa. Pihak ketiga gitu banyak menyediakan itu gitu loh. Jadi ya pertama tadi udah disampaikan bahwa itu adalah kewajiban. Nah, setelah apa yang dicatat, apalagi kalau namanya perusahaan, mengeluarkan uang sepeser pun sekecil apapun harus ada pertanggungjawabannya, harus dicatat. Nah, itulah gunanya pencatatan. Otomatis dibutuhkan kontinuitas dan keberlangsungannya itu harus sama. Jadi karena antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang itu akan runut, berurutan, saling berkesinambungan. Betul gitu ya. Sekali, gitu loh. Nah, jadi tahun lalu misalkan lapornya berapa, nah nanti kalau paling gampang saldo akhir tahun lalu merupakan saldo awal tahun sekarang, gitu. Nah, nanti kalau udah selesai pasti menjadi pertanyaan, kan gitu aja, jadi trigger lah gitu. Nah, itulah gunanya kontinuitas dan pencatatan itu harus berlangsung dan konsisten gitu. Oke, baik. Mbak Manda, Pak Susilo, kita tahan dulu karena kita harus jeda dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi dalam podcast RRI Semarang. Jangan kemana-mana. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Kami masih kembali lagi loh dengan satu segmen tentunya. Kita masih bicara tentang SPT tahunan badan. Sekali lagi badan. Tapi gak ada salahnya juga kalau mumpung kita ketemu Pak Susilo dan juga Mbak Manda kali ini, kami juga mau tanya lebih gitu ya. Kenapa sih orang-orang itu banyak sekali yang kemudian bilang kalau pelaporan yang ini rumit sekali, tidak semudah yang dulu. Sebetulnya apa sih perbedaan pelaporan cara yang dulu dengan cara yang sekarang? Saya langsung ke Mbak Manda aja. Mbak Manda, banyak yang mengatakan yang sekarang rumit, kayaknya nggak berhasil, terus kita harus datang ke kantor pajak untuk minta bantuan dari para petugas gitu ya. Ini sebetulnya apa sih Mbak yang membedakan, kalau masyarakat pendengar pemirsa pengen tahu itu apa sih Mbak yang membedakan sebetulnya tuh? Oke, yang membedakan yang jelas pertama
sistemnya berbeda ya. Yang dulu kan DJP online, sekarang Cortex. Kemudian yang kedua, yang dulu itu menggunakannya kalau badan itu e-form. Jadi kita caranya itu mengisi lampiran-lampiran SPT-nya terlebih dahulu, nanti baru masuk ke induk. Untuk yang sekarang di Cortex, pengisiannya itu dibalik. Kita menjawab semua pertanyaan yang ada di formulir induk, baru nanti kita mengisi lampiran. Jadi untuk di Cortex itu pertanyaannya itu jawabannya hanya iya atau tidak. Kalau misal kita menjawab iya, nanti akan muncul lampiran yang harus kita isi. Jika kita menjawab tidak, lampirannya tidak muncul. Dan pertanyaannya itu lumayan banyak ya Pak ya. Ada 20 lebih pertanyaan di formulir induk. Jadi kalau misalnya kita melihat tampilan awalnya, bagi orang awam mesti apa nih pertanyaan, kok membingungkan, kecil-kecil juga kan tampilannya. Cuma nanti kalau dipahami lagi sebetulnya oh ini kita tinggal jawab iya atau tidak gitu sih. Oh gitu. Balik lagi ya kayak yang awal kita tadi ngobrol ya Mbak Manda, sebetulnya ini hanya soal penyesuaian saja kah antara yang lama dengan yang Cortex ini? Tapi kemudian banyak juga yang menyampaikan di Cortex jadi ada tunggakan, tanggungan. Ini apakah kesalahan dalam pengisian atau gimana nih? Sebetulnya bukan kesalahan dalam pengisian sih, lebih ke Cortex itu sistemnya sudah terintegrasi. Jadi semua data yang sudah ada akan otomatis masuk ke dalam Cortex wajib pajak. Kalau dulu saat di DJP online itu data-datanya itu nggak selengkap di Cortex, karena memang kami akui ya di DJP itu dulu kan beberapa sistemnya kan masih terpisah-pisah. Kalau di Cortex kan sekarang sudah jadi satu, akhirnya makanya terintegrasi, semua data masuk. Ketahuanlah bahwa wajib pajak ternyata punya penghasilan lebih dari satu, kemudian kredit pajaknya banyak, terus ada PPh terutangnya juga lebih banyak, seperti itu sih. Nah, kalau tadi Mbak Manda sudah menjelaskan tentang sebetulnya perbedaan dari yang dulu dengan sistem Cortex yang sekarang. Ada juga Pak Susilo, pertanyaan yang kemudian sekarang ini kan antara suami dan istri. Wah, ini kalau sistem Cortex gitu ya. Itu jadi harus disatukankah? Padahal dulu juga ada ketentuan bahwasanya pajak itu ditanggung masing-masing gitu. Misalnya suami istri sama-sama bekerja gitu. Dan itu cukup membingungkan juga, termasuk juga tadi ada tunggakan yang kemudian muncul. Apakah dari kesalahan pengisian? Ternyata Mbak Manda juga menyampaikan tidak selalu begitu gitu ya. Gimana nih Pak Susilo? Jadi sebelum berlakunya Cortex itu dulu seseorang itu apalagi dalam satu keluarga, suami bisa bikin NPWP, istri juga bisa bikin NPWP. Nah, dulu kan NPWP dengan NIK itu berbeda, gitu. Nah, dari sini dengan Cortex, dengan Cortex ini sebenarnya lebih menuju ke nomor induk tunggal nantinya, gitu. Nah, kalau di luar negeri udah pernah dengar mungkin single identity number. Iya. Nah, di sini nanti di Indonesia semuanya itu kalau bisa terintegrasi jadi satu, yaitu satu nomor saja. Nah, terus kembali kalau dalam keluarga itu kalau dipikir adalah satu kesatuan ekonomi juga, satu entitas juga. Badan juga. Badan keluarga. Ya, jadi satu kesatuan ekonomi gitu. Kecuali pertama ada juga kan waktu menikah pertama itu dulu dia ada perjanjian pisah harta. Oh iya, perjanjian pranikah. Ya betul, ya, otomatis masing-masing harus punya NPWP gitu. Nah terus dengan Cortex sekarang yang wajib mempunyai NPWP duluan, yang wajib diaktifkan adalah kepala keluarga gitu. Kalau kepala keluarga ya mungkin kalau di Indonesia di dalam kartu keluarga itu kepala keluarga tertulisnya biasanya adalah seorang suami. Iya, meskipun dalam beberapa kasus tertentu memang perempuan mungkin ya Pak, atau atas diri sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau dalam satu keluarga biasanya yang kepala keluarga tertulis biasanya yang utama adalah suami. Iya. Nah, terus kalau suami sudah punya NPWP, istri dikasih kebebasan atau opsi, ada pilihan. Mau istilahnya NPWP-nya gabung dengan suami, nanti pelaporannya karena namanya sekeluarga, pelaporannya cukup satu aja. Terus bisa juga dia mendaftarkan diri dan dia wajib lapor juga, gitu. Nah, kalau wajib lapor berarti nanti ya masing-masing lapor. Kalau ada terlambat ya masing-masing nanti semuanya kena sanksi.
Kalau satu keluarga yang lapor cukup satu ya, kalau terlambat ya hanya satu aja yang kena sanksi, kan seperti itu. Nah terus nanti bagaimana? Nah, kalau di KK atau di Kortek, istri merupakan tanggungan suaminya. Nah mungkin kalau di status dalam payroll kita, penggajian kita, ada tertulis K1, K2, nah seperti itu. Itu yang bisa mempunyai gelar tersebut adalah suami gitu. K1, K2 maksudnya adalah kawin dengan satu tanggungan. Nah kalau sedangkan istri nanti misalkan dia mempunyai kewajiban sendiri, otomatis biasanya nanti disebutnya adalah pegawai bujang. Oh, pegawai bujang ya. Dia menanggung dirinya sendiri aja. Nah, sedangkan sebagai keluarga semuanya ditanggung oleh suaminya. Jadi tadi itu. Nah, nanti itu suatu pilihan, silahkan. Nanti otomatis wajib lapor sendiri. Terus bagaimana waktu sebelum Kortek dia istri itu udah punya NPWP duluan. Nah, dengan Kortek ya tadi dikasih juga pilihan, silahkan. Tetap mau lapor sendiri boleh, atau mau menggabung dengan punyanya suami boleh. Nah, otomatis data atau daftar unit keluarga suami harus diupdate. Jadi istri dimasukkan, NIK-nya, terus data nomor kakaknya, terus termasuk mungkin anaknya juga tanggungannya itu dimasukkan semua. Nah, setelah diupdate, nanti baru istri itu bisa mengajukan non aktif atau non efektif. Nah, maksudnya non efektif itu dia sudah tidak ada kewajiban lagi melapor SPT tahunan. Jadi itulah maksudnya ya, laporannya jadi satu. Tapi NIK-nya masih bisa kebaca di Kortek. Jadi misalkan dia mau melakukan sesuatu atau badan usaha atau perusahaan atau pemberi kerja itu memasukkan NIK-nya dia, NIK-nya itu bisa muncul karena sudah terdeteksi di Kortek atau bisa dibaca di Kortek. Jadi NIK itu tidak serta-merta nanti dia wajib lapor SPT tahunan, itu tidak. Nah, tinggal tergantung dia apakah non efektif. Nah, yaitu non efektif bisa tadi karena gabung dengan keluarga atau suami, bisa juga ternyata NIK tersebut belum diaktifkan di Kortek, jadi otomatis tidak akan kebaca di Kortek, jadi tidak akan bisa dibuatkan bukti potong oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja karena NIK-nya belum kedetek atau belum kebaca di Kortek. Nah itu salah satunya wajib aktivasi Kortek itu seperti apa, karena yaitu tadi setelah diaktifasikan ke Kortek baru nanti dia bisa mendapatkan fasilitas terkait perpajakannya. Itu salah satunya. Oke, baik. Jadi kalau yang bertanya-tanya banyak sekali gitu ya, biasanya umumnya kalau dari kantor pajak itu punya sosialisasi atau edukasi ke masyarakat, biasanya pertanyaan yang paling sering itu ya tentang penggabungan antara pajak suami dan juga istri. Gitu ya Pak. Oke. Nah, itu pilihan itu. Pilihan ternyata ya. Tetapi meskipun demikian ketika memasukkan NIK itu tetap bisa muncul pendengar dan juga pemirsa. Jadi hanya pelaporannya saja apakah menjadi satu ataukah sendiri-sendiri berdiri masing-masing. Ya betul, karena tadi juga namanya satu keluarga, kenapa harus dipisah-pisah sih? Nah, kenapa? Kenapa harus dipisah? Harus bersatu. Oke, baik. Kemudian ini kan sudah ada di pertengahan bulan April ya, Mbak Manda. Sebetulnya kalau pelaporan tentang SPT tahunan badan itu paling lambatnya kapan sih, Mbak? Paling lambat itu 30 April untuk badan. Udah mau ya? Sebentar lagi loh ini. Tapi ini saya mau menginfokan juga untuk pemirsa di RRI dimanapun berada ya. Sebenarnya ini untuk yang orang pribadi ada seperti relaksasi dari DJP. Harusnya kan kalau misal orang pribadi ini sebuah info aja, pelaporannya paling lambat kan 31 Maret ya untuk orang pribadi. Tetapi karena Kortex itu barang baru, terus kadang ada error-error gitu kan. Sampai 31 Maret nih kok saya nggak bisa lapor. Akhirnya diberikanlah relaksasi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang dia lapornya masih dalam rentang waktu 1 sampai 30 April itu meskipun nantinya dihitung terlambat tidak akan diterbitkan STP. STP itu seperti sanksi kalau keterlambatan lapor. Denda ya.
Oke, baik. Oke, itu tadi ada relaksasi. Tapi kalau kita ngomongin soal sanksi, soal denda, ini juga harus tahu juga ya agar nantinya bukan sebagai permakluman karena ini baru diberlakukan Cortex jadi ada relaksasi. Kan baru ini. Kalau besok-besok barangkali sudah dilakukan secara tertib, itu dendanya berapa sih Mbak sebetulnya sanksinya? Sanksinya kalau untuk orang pribadi itu 100.000 dari surat tagihan pajaknya. Per tahun atau? Per tahun dalam per tahun satu ya. SPT-nya itu. Kalau untuk badan ini lumayan gede, 1 juta. Jadi kan wow gitu ya. Jadi ya dihimbau sih kepada seluruh wajib pajak badan, terutama kalau bisa lapor SPT-nya tepat waktu, jangan sampai terlambat. Sebetulnya ada sih salah satu yang bisa dilakukan oleh wajib pajak badan itu mengajukan perpanjangan pelaporan. Jadi itu ngajuin dulu ke DJP, saya memberitahu mau perpanjang pelaporan SPT, tapi bisa? jangka waktunya tuh dikit aja sih, cuma sampai bulan ke-6 ya kalau nggak salah. 3 bulan. Oh, bulan Juni ya paling nggak ya. Oh, tapi dia gitu. sudah harus ngomong dulu, bilang dulu. Pemberitahuannya juga melalui Cortex juga, nanti bisa disampaikan, kemudian menyampaikan laporan keuangannya juga dan lain-lain itu. Oke, gitu pendengar dan juga pemirsa. Sebetulnya relaksasi mungkin diberlakukannya memang tidak selamanya gitu ya. Tetapi kalau Anda punya kasus-kasus tertentu, maksudnya ada beberapa kendala yang memang harus diselesaikan, itu bisa kok untuk menyampaikan ke kantor pajak gitu ya. Mohon untuk diberikan relaksasi, tapi setidaknya hanya sampai bulan ke-6 atau di bulan Juni. Oke deh. Sepertinya waktu kita untuk ngobrol ya bersama dengan pendengar dan juga pemirsa Pak Susilo itu juga tidak terlalu panjang, tapi saya juga ingin mengetahui ini kalau misalnya masyarakat ingin tahu tentang SPT tahunan, informasi lebih lanjutnya, itu boleh hubungin siapa? Boleh WhatsApp ke Pak Susilo atau gimana nih? Atau ke Pak Mada? By phone atau gimana nih Pak? Baik. Pertama, dari tadi ngomong pertama terus ya. Pertama, kedua, dan ketiga ya Pak. Official resmi dari government pasti adalah .go.id. Itu yang paling kelihatan. Gitu. Jadi bisa, kalau terkait pajak ya berarti cari aja di Google pajak.go.id. Nah, jadi pasti nanti semua informasi resmi terkait pajak atau DJP ada di pajak.go.id. Karena maaf, sekarang ini banyak sekali penipuan gitu. Salah satunya email atau WA, WhatsApp atau SMS yang mengatasnamakan tidak hanya dari pajak aja, mungkin dari instansi lain atau ya, Pak. Tergantung momen-momen tertentu. Biasanya ada dia penipu itu memanfaatkan momen-momen tersebut gitu. Nah, tinggal dilihat aja. Kalau dari pajak pasti dari pajak.go.id itu resmi. Gitu. Semua informasi terkait Cortex ada di situ. Terkait FAQ, pertanyaan yang biasa umum dan ada jawabannya ada di pajak.go.id di situ. Nah, terus juga ada medsos resmi kantor kita masing-masing. Nah, jadi jangan lupa follow medsos kami. Jadi untuk mendapatkan informasi terupdate terbaru terkait kegiatan kita, apalagi kalau kita di wilayahnya adalah KPP Pratama Semarang Selatan. Jadi wilayah Semarang Selatan itu kita ada kegiatan di mana aja di Semarang Selatan itu. Biasanya kita ada namanya LDK, layanan di luar kantor, yaitu ke kelurahan-kelurahan. Itu jadwalnya kapan aja. Silakan follow Instagram kita ada, Twitter kita ada, YouTube kita juga ada. Gitu. Jadi kegiatan itu ada di situ. Terus termasuk juga ada layanan WA Helpdesk. Meskipun kita di pajak atau DJP udah borderless, maksudnya borderless ya, kalau mau konsultasi bisa ke kantor pajak terdekat dimanapun, meskipun saya terdaftarnya bukan di wilayah Semarang Selatan. Nggak apa-apa, boleh ya boleh, Pak? Gitu. Tapi harus mempunyai identitas yang istilahnya valid gitu. Jadi mau tapi ya harus wajib pajak yang bersangkutan sendiri untuk konsultasi atau apa gitu. Jadi karena konsultasi bisa, tapi kita tidak bisa istilahnya kalau terkait proses pelayanan nanti yang memproses adalah di mana dia tetap
yang mengeksekusi adalah di mana dia terdaftarnya tepat Tercatatnya di kantor pajak mana Ya, wilayahnya betul, itu ya. Hotline-nya Pak, nomornya? Kalau nomor WhatsApp helpdesk kita berapa, saya nggak begitu Saya hafal. boleh Silakan. Iya. Silakan. Kalau tidak salah juga ada ini juga ya, kring pajak juga ya. Kalau kering pajak itu terpusat. Jadi terpusat, ya. Itu lebih bagus itu kalau itu dari seluruh wajib pajak di Indonesia. Itu kering pajak bisa melihat dia terdaftar di mana, dia bisa mengakses. Kalau kita di Semarang Selatan hanya khusus di Semarang Selatan saja. Jadi kalau misalnya saya hubungin kring pajak gitu, misalnya saya terdaftar di Semarang Selatan gitu ya, itu nanti akan diarahkan langsung menuju ke personal Semarang Selatan untuk itu atau tidak begitu sistemnya? Enggak. Jadi kalau di kering pajak itu memang ada pegawai DJP juga, dia memang bagian call center. Jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh wajib pajak langsung akan dijawab oleh call centernya. Oh gitu. Oke. Itu tadi mungkin ini udah ketemu nih Mbak Manda nih ya. Ketemu nomor WA Semarang Selatan ya. Barangkali para pemirsanya mau mencatat di 0821 3582 2322. Itu layanan helpdesk by WhatsApp. Bukanya tuh Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Sesuai jam kerja ya? Iya, betul. Oke, baik. Satu lagi dong, tadi medsosnya belum disebutkan sama Pak Susilo. Alamatnya ada di mana? IG-nya boleh di sini? IG-nya nanti tolong @pajak SMG Selatan. Oke, IG-nya ada di situ. Termasuk untuk X juga di situ juga ya. Iya. Oke. Kebanyakan sih wajib pajak itu komunikasinya itu biasanya DM IG sih, karena lebih fast respon. Adminnya biasanya lebih Adminnya langsung set. Baik, Pak Susilo, terima kasih untuk sudah memberikan informasi kepada pendengar dan juga pemirsa kali ini tentang SPT tahunan badan. Mbak Manda juga terima kasih penjelasan terkait dengan apa sih perbedaannya begitu, termasuk juga perorangan badan, termasuk sistem yang lama dan juga Kortex. Ini pasti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kalau ada yang lupa boleh dibuka karena YouTube-nya kami hadirkan di RRI Semarang. Jadi kalau ada informasi yang terlewat, dibuka aja YouTube-nya. Jangan lupa ditonton juga ya. Dan akhirnya saya Rosi pamit undur diri dari podcast RRI Semarang kali ini. Sekali lagi sukses, sehat selalu Pak Susilo, Mbak Manda. Kapan-kapan kita berbincang lagi tentunya bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Terima kasih, sampai jumpa.